Selamat pagi Pak Par dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Karolus Adimasa Putra dengan NIM 2105012111393. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek saya yaitu tentang SolidWorks Camp. Di sini saya membuat chain sprocket ring jir yang fungsinya itu untuk apa? Ada bermacam-macam. Yang pertama itu jir ini bisa untuk transfer daya. Biasanya digunakan dalam sepeda motor atau sepeda dan juga bisa untuk kontrol kecepatan dan torsi. Dan masih banyak lagi untuk fungsinya yang lain. Oke, mungkin kita bisa langsung saja untuk proses simulasi SolidWorks Camp-nya. Yang pertama kita bisa ke Stock Manager terlebih dahulu. Kita pencet bagian ini, Stock Manager. Oke, di bagian Stock Manager ini kita bisa memilih material yang akan digunakan untuk proses pembuatan jirnya. Di sini saya memilih ini grade 6545 sampai 4512. Ini tuh materialnya adalah besi cor dan ductile ulet. Oke, setelah itu kita klik centang. Lalu setelah kita ke Stock Manager, kita pencet ke Coordinate System. Oke, ini kita atur dulu user define. Oke, udah semua aman. Kalau udah semua aman, kita centang. Lalu setelah itu kita pencet ini, Extract Machinable Features. Lalu kita tunggu sebentar. Agak lama ya. Oke, ini udah mulai ya. Jadi ini udah mulai muncul untuk biru-birunya. Jadi ini si SolidWorks Cam ini akan membuat bagian-bagian yang nantinya akan dilakukan proses permesinan. Bisa dilihat pada gambar jenis nya ada kayak garis putus-putus di bagian-bagiannya, bagian-bagian yang bolong. Oke, setelah itu kita lanjut ke mill part setup. Lalu kita ke part perimeter feature. Oke, untuk feature type yang akan kita gunakan di sini adalah open pocket. Lalu untuk strateginya kita akan menggunakan strategi proof sampai finish. Jadi ini proses permesinannya bakal sampai dari kasar ke akhir sampai selesai. Setelah itu kita centang. Oke. Setelah itu kita pencet ini generate operation plan. Dan ini kemungkinan agak lama juga. Ya, dan akhirnya sudah selesai untuk loadingnya. Jadi di sini dia menampilkan juga pahat-pahatnya yang akan digunakan untuk proses pemakanannya nanti. Bisa dilihat di sini ada yang 12, 6, 12, 6, dan rata-rata memakainya 12 mm dan 6 mm ya. Sama ini ada juga yang 20. Oke, setelah itu kita lanjut ke generate toolpath. Ini juga akan loadingnya cukup lama.
Oke, ini adalah kondisi sesudah kita lakukan generate toolpath ya, bisa dilihat. Dan setelah itu langsung saja kita ke bagian simulate toolpath. Jadi ini untuk melihat simulasi proses dari permesinannya. Kita bisa pencet sini, run, untuk melihat. Ya, dan ini sudah dilakukan hampir proses finishing ya, hanya untuk merapikan dari ciri yang dibuat. Ini juga sudah di drill lingkaran-lingkarannya. Ya, oke, kita lanjut karena tadi simulasinya sudah selesai. Lalu gimana sih biar kita tahu G-code yang digunakan untuk melakukan proses permesinan ini? Jadi kita pencet bagian ini, post proses, untuk menghasilkan G-code dalam proses permesinan yang digunakan nanti ini. Oke, oke, ini sebelumnya kita simpan dulu filenya di download mungkin change sprocket G code. Oke, lalu kita play dan nanti si software akan menghasilkan G code dari proses simulasi ini. Dan ini bakal cukup lama ya karena emang materialnya bentuknya juga agak sedikit kompleks. Ya, ini proses penghasilan G-code-nya bentar lagi sudah mau selesai. Kita tunggu saja sebentar. Ya, dan ini sudah selesai ya. Di sini tertulis ukurannya hampir setengah megabyte, 500 megabyte. Oke, setelah itu kita klik OK. Oke, setelah ini saya akan menunjukkan hasil pembuatan G-code-nya. Sebentar. Ya, jadi ini adalah hasil G-code yang dihasilkan oleh software Cam SolidWorks. Ya, cukup banyak ya. Sampai prosesnya itu berakhir. Oke. Baik, sekian dari yang bisa saya jelaskan untuk proses permesinan dari pembuatan chain sprocket ring cheer ini ya. Sekian dan terima kasih. Semoga membantu.